dengan hujan yang gak berhenti-berhenti. Akhirnya gue memutuskan untuk nyari shelter lah di sekitar situ. Tapi nggak ada bang, dari shelter. Dan gue bingung harus berteduh di mana. Gak mungkin lah kita basah kebasahan terus, hujannya nggak berhenti-berhenti masalahnya. Nah, jadilah gue coba lihat ke sekitar gue, ada semacam gua atau ceruk lah atau apa gitu. Akhirnya kita nemuin. Dan gue ajak, Rob, lu jangan di bawah pohon situ terus lu, ketempelan lu baru tau rasa, kata gue gitu. Akhirnya gue tarik lah si Robi, gue pergi. Dia, gue pegang tangannya, masih gemetaran gitu bang, masih gemetaran. Fit, itu kabutnya gak hilang-hilang. Enggak, astagfirullah kata dia gitu. Udah lu gak usah mikir yang macem-macem. Kita gak bakal ke atas sana kok, tenang kata gue gitu. Tenang, kita gak bakal ke sana. Gue tarik, kita bertiga akhirnya menemukan sebuah gua kecil buat berteduh di sana. Cuman sesekali gue ngeliat si Jo. Gak tau kenapa sih, gue takut dia kenapa-napa ya. Dia masih hidup atau enggak gitu. Gue panggil, Jo. Dia masih nyapa. Dia masih nyaut. Iya, tunggu ya, sabar, kata gue gitu ya. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu sampai jam 3 sore tuh ya. Tapi kenapa nggak balik-balik? Sedangkan saat itu jam 3 tuh udah gelap banget bang. Gelap, udah kayak mau maghrib. Akhirnya gue pun memutuskan untuk turun. Gue memutuskan untuk turun bang, ninggalin si Robi sama Feby di situ. Ya, karena gue pun mikir takut terjadi apa-apa sama si Mahesa karena dia nggak nyampe. Hitungan dia tuh 2 jam nyampe, tapi kita udah nunggu dari 2 jam lebih. Kita nggak bisa kayak gini terus, bisa-bisa dengan kondisi hujan kayak gini, si Jo kena hipo di bawah itu. Si Robi masih kayak orang ketempelan lah, ngigo-ngigo nggak jelas gini-gini. Akhirnya gue memutuskan untuk turun. Cuman dari situ gue dihalangin sama si Feby. Tri, lu mau turun sendirian, kata dia gitu. Iya, emang kenapa? Lu pegang deh badan gue. Gue tiba-tiba meriang, meriang Fit, kata dia gitu ya. Dan gue cek suhu badannya, iya dia mulai kayak demam gitu. Dan gue nggak bisa berbuat banyak kan, gue cuma bisa kerahin baju yang ada di carrier gue kasih ke dia. Lu pada istirahat di sini aja. Rob, lu kan cowok, lu tolong ini handle si Feby dulu lah, jangan ketakutan kayak gitu terus. Di situ situasinya Feby tuh masih kurang, si Robi ini kayak gak normal gitu. Gue nggak bisa jelasin detail gimana. Tatapannya kosong, dia cuman iya-iyain aja perintah gue, dan ya udah dengan kondisi muka yang agak pucat. Akhirnya gue memutuskan untuk turun duluan. Walaupun gue sendiri tuh sebenarnya bener-bener pemula kan ya bang. Cuman dalam kondisi kayak gini gue harus nekat juga. Kalau berdiam diri ya nggak bakal menyelesaikan masalah kan. Nah cuman pas gue mau turun, tiba-tiba si Feby nahan tangan gue. Fit, kenapa? Lu turun harus ajak Robi. Kenapa? Lu lihat kondisinya deh, matanya merah, mukanya pucat. Gue nggak ngerti tuh anak kenapa dia tadi ngigo-ngigo terus ketakutan. Dia bilang takut mati. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama dia tuh? Dia jadi semalam cerita ke gue kalau dia tuh mimpi kita semua tuh mati di sini. Serius loh dia mimpi kayak gitu. Iya, dan masalahnya kabut yang ada di depan kita ini itu ada di mimpi dia. Feby pun langsung tersentak gitu ya. Pantes dong si Robi sampai kayak gitu. Udah deh, lu mending ajak turun dia. Gue ngeri dia kenapa-napa. Cepet bawa dia ke base camp. Tapi Fit, lu ngerti, lu tahu kan jalur ini? Insya Allah gue ngerti kok. Kita udah ada di jalur yang bener kan. Kita tinggal ikutin pita merah aja, kata gue. Lu hati-hati ya, kata Feby. Kayak gue ngajak Robi. Robi dari situ udah gak banyak ngomong. Cuman kayak gemeteran terus, badannya merah. Gue selain itu juga takut dia kena hipo juga karena kita kehujanan terus. Akhirnya gue ngajak, Rob, kita turun, kata gue. Turun. Feb, tapi kan badan lu udah mulai demam kayak gini, lu nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa, gue nungguin Jo. Gue nggak mungkin ninggalin Jo kan, kata dia gitu ya. Lu harus perhatiin dia ya. Lu sautin, lu panggil dia terus, dia masih nyaut atau enggak. Gue usahain gue bisa nyampe base camp buat minta bantuan, buat ngangkat Jo. Oke lah. Nah dari situ gue turun lah menuju pos 3. Selapanya perjalanan pos 3 ini petir, gemuruh, terus-terusan kenain kita. Dan gue nggak ngerti kenapa sih
hujannya nggak berhenti-berhenti. Ini tuh bikin pendakian gue semakin sulit untuk turun. Nah dari situlah si Robi ini makin ngaco, kata dia nunjuk-nunjuk. Jadi di depan kita ada pohon besar, dia nunjuk-nunjuk. Fit, coba deh lihat itu, sambil ketawa-ketawa gitu. Lu ngapa sih tiba-tiba aneh, kata gue gitu. Gelagat lu aneh banget sih, tadi diem aja sekarang ketawa, kata gue gitu ya. Enggak, coba deh lihat deh itu lihat. Itu Mahesa, kata dia gitu. Mana? Itu Mahesa, kata dia gitu. Mana? Gue nggak lihat ada siapa-siapa. Itu loh di balik pohon itu kan Mahesa tuh senyum-senyum ke kita. Masa lu nggak lihat sih? Dan gue lihat ke arah pohon yang ditunjuk sama Robi tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada Mahesa. Mahesa tuh nggak ada dari tadi tuh belum balik, kata gue gitu ya. Dan gue mikir, nih anak janjian kena hipotermia nih. Karena walaupun gue nggak pernah naik gunung sebelum kesini, dan setelah gue searching dari Google sebelumnya itu tuh emang tanda-tanda orang hipotermia. Gue kepikirannya ke situ bang, gue takutnya kena hipotermia. Akhirnya gue buyarin pandangan gue ke segala arah. Gue menemukan ada shelter. Gue nggak inget sih pas gue nanjak itu ada atau enggak. Tapi intinya gue nemuin shelter aja di perjalanan menuju pos 3 itu. Gue ajaklah si Robi ke situ. Rob, istirahat dulu yuk di sana. Gue seneng banget saat itu berhasil nemuin tempat neduh. Gue nggak kehujanan. Gue lepasin jas hujan gue gini. Dan nah setelah itu dia ngasih ini kameranya ke gue. Fit, lu pegang kamera gue dulu. Kenapa? Kata gue gitu ya. Gue pengen ngasih tahu lu sesuatu kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya gue pengen mati deh. Kata dia gitu, dia ngomong gitu. Lu jangan ngigo deh, lu jangan. Gue tampar kan. Gue tampar biar dia dengan mata terpejam dia ngomong gue pengen mati. Kata dia, gue tampar terus muka dia. Rob sadar, lu jangan ngomong kayak gitu. Gue usap-usap tangannya kan, gue takut banget di anak hipo. Kata gue usap-usap gini. Tri, gue nggak mau mati dalam beban, Tri, kata dia gitu. Lu kenapa? Kata gue gitu. Gue agak nyesek sih bang di sini. Soalnya ya gue nggak nyangka aja gitu. Ternyata teman-teman gue ini tahu loh kalau ternyata si Mahesa sama Feby itu pacaran di belakang gue. Gue sempat kecewa loh. Kita tuh kan udah sahabatan nih ya berlima. Kok kalian pada tahu tapi kok pada nutupin dari gue gitu. Gue ngerasa kayak dihianatin sih bang, kata gue. Kok kalian gitu sih, gue sempet kecewa banget sama si Robi saat itu ya. Gue sempet cuekin dia tuh. Gue males lah, gue gak mau urusin dia lagi tuh gimana. Gue sempet agak kecewa kan. Gue diem aja. Tri, maafin gue ya. Bukannya apa-apa, gue gak enak sama Mahesa. Soalnya Mahesa pesen ke gue, jangan sampai kasih tahu lu. Mereka tuh udah pacaran, ada kali 3 bulan di belakang lu. Malahan si Feby ini malah lebih duluan dikenalin ke keluarganya si Mahesa ketimbang gue. Dia pacaran sama gue setahun, tapi yang dikenalin duluan si Feby. Maksud gue kalau emang nyaman sama si Feby ya udah, ngapain segala pacaran sama gue gitu loh, pakai ngumpet-ngumpet di belakang. Kalau keterangan dari Robi sih katanya mereka mau ngasih tahu gue, tapi waktunya belum tepat aja gitu. Sempet kecewa gue sama si Robi dengan pernyataannya kayak gitu. Tapi balik lagi, gue nggak mau terlalu ego, usap-usap lagi badan dia. Terus dia bilang, kayak gue tenang. Rob, lu please deh, gak usah ngomong kayak gitu, kata gue. Lu jangan ngaco terus, kata gue. Lu tuh apaan banget sih? Bila mati-mati terus, lu mati beneran mau lo, kata gue gitu ya. Nah dari situ dia ketawa-ketawa tuh. Ketawa sambil nunjuk ke arah pohon tadi. Itu Mahesa mau nyamperin kita. Gue lihat ke arah pohon itu, gak ada Mahesa. Lu tuh halu, kata gue gitu. Udah kan gue usap-usap terus badannya, gue selimutin segala macem lah yang ada, barang-barang yang ada di carrier gue, selimut lah, esbelo, gue balut-balutin aja lah ke dia sebisanya gue, karena gue awam juga kan. Nah akhirnya Robi tertidur. Ya gue pikir dia tidur masih napas. Gue pikir dengan tidurnya dia, oh dia udah gak aneh-aneh nih. Pas habis nunjuk-nunjuk sambil ketawa-ketawa, terus ketawa-ketawa pelan gitu-gitu, langsung dia tidur. Tapi masih nafas. Terus pas gue pikir, ya gue nggak tahu ya itu tuh masuk ke fase penyembuhan dia atau apa, gue nggak tahu. Gue pikir ya dia kalau tidur ya udah normal gitu ya. Ternyata pas gue tungguin sampai ada kali 10 menit, pas gue iniin dia udah nggak ada napasnya bang.
gue ngerasa lalai juga sih di situ. Maksud gue, gue nggak tahu cara nanganinnya kayak gimana gitu. Gue udah melakukan hal semaksimal gue, ternyata pas gue pegang tangannya tuh udah kaku dan udah nggak ada napasnya. Dia bilang mau mati malah mati beneran kan gitu. Nah, lu jangan ngomongin apa Rob, gue dalam hati gitu. Sedih lah gue ya, karena hujan terus-terusan. Nah saat itu tuh nggak tahu kenapa perjalanan itu begitu lama bang. Padahal pas nanjak tuh ya, dari pos 3 menuju pos 4 tuh harusnya nggak jauh-jauh banget. Tapi ini gue belum nyampe pos 3 aja, kayak berasa lama banget gitu. Tiba-tiba waktu udah jam 4 aja, udah jam 4 sore kan. Gue nangis tersegukan gitu ya, kalau inget-inget yang dulu gitu. Gue menyesal banget sih, kenapa gue ya selalu membesarkan rasa kecewa gue gitu sama mereka ini. Tapi ya gue juga nggak mungkin lah berdiam diri di situ terus. Akhirnya dengan perasaan kalut, sedih, penyesalan bercampur lah, akhirnya gue memutuskan untuk tetap jalan. Barang-barang yang ada di carrier gue bawain semua, makanan atau apa, kameranya juga gue bawa sebagai bahan bukti. Nanti kalau semisal gue nyampe BC, itu pun gue ragu bang, gue bakal nyampe BC atau enggak. Gue benar-benar buta jalur gitu. Kalau enggak hanya nanti mengandalkan pita merah yang bakal ada di jalur, gue cuma bisa berdoa semoga nggak terjadi apa-apa dan gue bisa nyampe base camp. Gue lanjutlah dengan hujan yang nggak berhenti itu, masih hujan aja itu. Jam 4 gue mulai, setengah lima gue mulai jalan dan gue pamit ke Robi. Rob, lu tunggu sini ya, gue bakal cari bantuan buat lo. Gue cium tangannya dan gue turun itu ada sekitar 2 jam dan hampir mendekati maghrib. Gue ketakutan setengah mati bang. Udah mau maghrib, udah mau trek malam, kenapa gue gak nyampe bawah? Gue gak nyampe bawah, itu tuh berasa kayak lama banget bang. Kok lama kata gue, sedangkan itu udah malam ya. Gue makin ketakutan dong bang, udah malam dan ya gitulah, segala hal gue lihat. Apa yang ada di pikiran gue, ketakutan gue saat itu tuh bener-bener terjadi. Gue takut hilang, gue takut mati, dan kenapa teman-teman gue harus kayak gitu. Dan gue jadi kepikiran gimana keadaannya Jo di atas gitu. Semoga dia juga nggak kayak Robi dan Feby. Terakhir sebelum gue ninggalin dia, itu udah mulai demam gitu. Gue takut dia kenapa-napa juga kan. Cuman karena gue udah tahu kasus dia selingkuh sama pacar gue agak egois lagi. Gue nggak mau mikirin si Feby, biarin aja kata gue gitu ya. Gue turun sendiri kan di tengah timbanya hutan gunung itu. Suara-suara lah, tiba-tiba ada yang berasa manggil gue, Fit dari atas pohon. Gue nggak berani nengok. Yang gue lakuin cuma bisa berdoa dan menundukkan kepala ke bawah. Gue ngeliatin jalur aja, gue nggak mau ngeliat sisi kanan kiri gue karena gue tahu apa yang bakal gue lihat itu pasti bakal yang aneh-aneh. Sama seperti yang di Robi. Gue pikir pas Robi bilang ada Mahesa di balik pohon, gue pikir itu Mahesa beneran, tapi kenyataannya gue nggak lihat apa-apa. Gue sambil sedih juga kan, sedih kehilangan Mahesa, nggak tahu kemana, sedih karena ternyata dia nyelingkuhin gue gitu sama sahabat gue sendiri. Pikiran gue kalut banget bang, sampai-sampai gue denger suara apapun, suara kunti lah mungkin semacam itu ya, atau yang manggil-manggil nama gue dari bawah jurang kayak seakan-akan nyautin gue buat kesana. Gue sampai nggak ngeh bang, saking gue kalutnya. Nah, ada kali sejam gue itu trekking mau turun, tiba-tiba ada yang manggil gue dari belakang, Fitri. Dan ternyata pas gue lihat si Feby ternyata nyusulin gue. Pas gue nengok, gue pakein headlamp gue, Fitri. Gue lihat muka dia udah lemes banget karena gue masih emosi dengan pernyataan si Robi yang udah ngungkapin rahasia dia sama pacar gue. Pas dia manggil, gue tetap lanjut turun. Gue nggak sautin panggilan dia, gue cuek. Mungkin dia ngerasa gue aneh, tiba-tiba dia agak lari nyamperin gue. Fit, gue mau kemana? Tungguin gue takut. Dan gue juga baru nyadar kenapa nih anak turun. Kenapa nih anak tiba-tiba turun, nggak nungguin si Jo di atas. Akhirnya dengan masih penuh emosi gue saat itu, gue berbalik. Kata gue, ngapain sih lu manggil-manggil gue? Loh lu kenapa? Kata si Feby. Lu gak usah bego deh jadi cewek, kata gue gitu ya. Lu selingkuh kan sama si Mahesa. Lu gak nyadar si Mahesa tuh cowok gue. Kenapa lu gak
bilang aja ke gue gitu ya. Dia langsung kayak malu gitu bang, langsung malu, dan dia dengan menunduk bilang, Fit, gue minta maaf, gue nggak ada maksud apa-apa, tapi Mahesa sendiri yang bilang dia suka sama gue, gini lah. Gue udahlah stop, gue nggak mau dengerin omongan lu. Ditambah saat itu suara petir ya, petir menggelegar nggak berhenti, gue nggak bisa dengerin apa yang dia bicarakan. Dan akhirnya gue tetap lanjut turun, gak ngehirauin dia. Padahal gue tahu sih kondisi dia saat nyamperin gue tuh udah lemes banget bang, mata udah sayu, udah bener-bener kayak orang capek. Nah gue turun, Fit, bener deh gue nggak kuat, Fit, gue nggak kuat, gue turun lagi, please jangan tinggalin gue. Dan di situ ya udah gue nggak tega lah, gue nggak mau lalai kayak gue ngejaga Robi. Gue berbalik arah, Feby katanya nggak kuat buat turun. Akhirnya kita bermalam di jalur tersebut tanpa tenda bang, karena kita bawa tenda satu dan itu udah di carrier-nya jauh. Dari situ kita cuman bisa neduh di sebuah pohon-pohon yang lumayan lebat juga sih, jadi nggak begitu kena air hujan karena daunnya lebat. Dari situ soalnya kalau balik ke shelter yang tempatnya Robi itu udah lumayan jauh dari tempat gue. Terus gue tanya ke si Feby, lu turun ke sini, si Jo gimana? Dia nangis sesegukan. Terakhir gue pas ninggalin dia, gue denger dia teriak-teriak kayak gitu dari dasar jurang, teriak-teriak. Gue nggak tahu sih apa yang terjadi sama dia. Ceritanya si Feby, pas gue samperin ke bawah, pas gue panggil, dia udah nggak nyaut lagi. Kok lu bisa sih ninggalin dia? Gue emosi dong bang. Kok lu bisa sih ninggalin dia? Dia nggak nyaut bukan berarti dia udah mati, kata gue gitu. Ya bisa aja dia lagi tidur atau apa. Gak mungkin. Masalahnya gue juga udah, badan gue udah sakit kayak gini, gue gak mungkin terus nungguin dia. Gue juga harus mikirin diri gue lah, kata si Feby gitu. Gue yakin sih kayaknya Jo udah mati itu pas dia teriak-teriak itu. Gue gak tahu dia lihat apaan. Kok lu tega sih, kata gue gitu ya. Lu mikir logis aja dah, Fit. Lu lihat kondisi gue udah kayak gini. Gue juga butuh bantuan buat diri gue sendiri, makanya gue memutuskan untuk turun nyusul lu. Dan ya udah, gue nggak bisa ngelak kata dia karena emang dia beneran sakit bang. Dia emang beneran sakit. Gue kasihan sama dia sebenarnya, walaupun gue kesel. Dia nggak bohong ke gue masalah sakit. Badannya tuh panas banget pokoknya bang, panas banget. Dan dia bener-bener nggak kuat buat lanjut turun bareng gue. Akhirnya kita tidurlah di bawah pohon itu. Di bawah pohon itu, karena kita di luar, Feby bisa tidur lelap kayak gitu. Tapi beda sama gue. Di situ hujan udah mulai reda pas kita turun. Pas kita neduh itu bang, mulai reda. Dari situ gue kepikiran sama Jo, apa dia masih hidup atau enggak. Tapi kalau misalkan denger ceritanya si Feby ini nih, kalau Feby nggak bohong sama gue, maksudnya gue nggak tahu dia bohong atau enggak. Pagi panggil tuh si Jo nggak nyaut. Ya mungkin emang dia udah nggak bisa bertahan lagi dengan kondisinya itu. Nah, sayangnya pas pagi-pagi gue terbangun. Gue sebelumnya udah obatin luka kakinya si Feby kan, basah terus karena hujan terus. Udah gue obatin, untungnya di carrier gue masih ada sisa makanan dari carrier si Robi, gue kasih ke dia. Gue nggak makan sama sekali bang, gue lebih ituin ke dia karena salah gue sendiri juga nggak bawa logistik yang banyak kan. Karena sebenarnya semua persiapan logistik tenda itu ada di carriernya si Jo sama Mahesa. Cuman yang masih jadi pertanyaan gue, kemana sih Mahesa saat itu. Akhirnya pas bangun pagi-pagi, Feby tidur di samping gue. Dia udah nggak ada bang. Dia udah nggak ada. Gue nggak tahu apa yang terjadi semalam. Pokoknya itu kita tidur dan pas gue panggil, Feb, gue oik-oikin badan. Gue Feb, bangun Feb. Gue mencoba menampik kenyataan kalau dia udah nggak ada. Gue nggak mau ngetes tangan gue ke hidung dia karena gue takut hal itu terjadi. Tapi pada akhirnya gue mencoba untuk meyakinkan diri dan mencoba menaruh tangan gue di hidung dia dan bener nggak ada hembusan nafasnya. Dari situ gue sedih sih. Maksud gue langsung kayak takut gitu loh bang. Apa yang dimimpi Robi tuh apa emang iya bener. Dan apa janjian emang Jo tuh udah mati. Si Robi kan bilang pas lagi dia mimpi kita berlima tuh mati di gunung itu.
Dan sekarang Robi sama Feby udah mati, dan kenapa matinya harus di samping gue gitu loh bang. Kenapa harus kayak gitu? Gue udah berusaha buat nolongin Feby, ngobatin luka, tapi tetap aja gue nggak bisa nyelamatin nyawanya. Nggak tahu kenapa pagi-pagi badannya tuh udah kaku aja gitu. Dan dari situ dengan kondisi gue yang sedih, mau nggak mau gue harus tetap turun. Gue cium tangannya si Feby, dan gue bilang ke dia, tenang, gue bakal nemuin bantuan buat kalian semua. Gue pun turun dengan kondisi cuaca yang cerah, gak hujan-hujanan lagi, dengan kondisi gue juga yang udah hampir lemes karena gue udah 3 hari di gunung itu. Sampai akhirnya gue pun menemukan titik drop gue bang. Gue udah gak ada makanan, gue kecapean. Pas gue mau trekking turun lagi, samar-samar gue lihat di kejauhan banyak orang ngelambai ke arah gue, gini, ngelambai ke arah gue. Di situ gue udah kayak setengah sadar, gue udah kayak mau pingsan bang, ngelambai ke arah gue. Dan gue di sebelah kiri gue tuh jurang dalam, treknya jurang dalam di sebelah kiri gue. Dan gue ngelirik ke arah sana, ada Feby di situ, ada Feby, dia ngelambai-lambai ke arah gue dengan mata lingkaran hitam di bawah, senyum-senyum ke gue gini, kayak ngajak gue buat turun. Feby, kata gue, loh, gue masih sadar bang, Feby kan udah meninggal sejam yang lalu, kenapa tiba-tiba dia ada di situ melambaikan tangan ke gue sambil gini, kayak nyuruh gue turun gitu, sini gitu, ajakannya. Jelas banget itu mukanya si Feby, dan gue yakin sih itu, gue pasti halu, gue udah pastiin banget si Feby tuh udah nggak ada di atas. Dan setelah itu nggak lama, gue kurang tahu apa yang terjadi sama gue. Tiba-tiba kepala gue pusing, dan yang gue tahu, gue kayak jatuh gitu bang. Gue kayak jatuh ke jurang, gue ngerasa badan gue kayak ngeguling, sakit banget, sakit, dan kayak ada sesuatu yang nusuk di pinggang gue, lumayan dalam juga. Gue kerasa kayak ketusuk, dan habis itu udah blank. Gue blank, dan gue nggak tahu lagi gue di mana. Pas gue bangun, gue udah ada di rumah sakit. Terus itu gue blank. Gue pikir pas gue ngeblank itu hitam, langsung pandangan gue hitam. Pas gue jatuh, gue ngerasa badan gue ke goyang-goyang, ke guling-guling, ke pentok ini itu, apalagi di bagian sini ya bang. Lumayan lah. Ini bekasnya juga masih ini banget. Terus tuh gue mikir, pikiran gue masih sadar. Gue mikir, oh mungkin ini jalan matinya gue gitu. Mungkin apa yang dimimpikan Robi itu emang bener. Kita semua mati di gunung ini gitu. Gue udah pasrah aja. Gue pasti mati nih, gue pasti mati. Gelap pandangan gue. Dan itu langsung blank. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ketika gue memejamkan mata, ketika gue membuka mata, tiba-tiba gue ada di sebuah rumah sakit. Dan gue lihat ke pinggang gue, ternyata udah diperban. Oh, ternyata gue masih selamat. Gue masih dikasih hidup ternyata. Gue pikir pada saat gue keguling ke jurang tersebut, pas gue ngeliat si Feby manggil-manggil gue tuh, bayangannya dia, gue pikir gue udah mati bang di situ. Udah pasrah aja, keinget sama mimpinya si Robi itu. Dan yang gue pertama lihat, orang tuanya Feby, semua kumpul di situ. Dan selama gue di rumah sakit, ternyata tim SAR tuh udah melakukan pencarian. Kondisi gue waktu itu udah mulai pulih tuh sekitar 2 harian lagi, gue udah bisa terima buat diwawancara, maksud gue. Untuk diwawancara, untuk ditanya-tanya kan, gimana kejadiannya. Gue udah bisa terima karena gue ngerasa kondisi gue udah baik. Oke, kalau mau gitu. Nah ternyata tuh bayang-bayang orang yang melambai ke gue, yang gue lihat di bawah itu, kan kalau yang di sebelah kiri gue ngeliat si Feby tuh, bayangannya yang ngelambai-lambai ke gue. Nah yang di bawah sana itu tuh ternyata tim SAR. Ternyata pas gue turun itu, tim SAR itu udah ngeliat gue jatuh ke jurang. Ya ternyata yang melambai-lambai itu tuh bukan halu gue, itu emang si tim SAR. Mereka lihat gue jatuh ke jurang, dan saat itu gue langsung ditolongin. Nah ternyata mereka itu udah melakukan pencarian selama seminggu.
selama seminggu. Sedangkan gue aja jatuh ke jurang tuh pas di hari ketiga bang. Di hari ketiga loh. Gue nggak ngerti perbedaan dimensi ini. Gue ngotot kan pas gue diwawancara. Mbak kan cewek. Mbak, saya tuh di gunung itu 3 hari loh, nggak seminggu. Enggak, tapi kenyataannya tuh tim SAR tuh melakukan pencarian seminggu di jalur yang sama gitu. Terus tuh ternyata pas di hari pertama mendaki nih, ada pendaki dari Jawa Timur, rombongan 4 orang. Sempat mereka ditanya, ngelihat rombongan kita enggak. Tapi ternyata enggak, mereka nggak ngelihat. Begitupun dengan gua dan yang lain pas saat mulai nanjak, nggak ada pendaki sama sekali. Kita juga nggak jumpa sama pendaki dari si Jawa Timur itu. Cuma pas kita ngelihat data di base camp, ternyata di tanggal yang sama emang ada pendaki dari Jawa Timur dan mereka juga nggak ngelihat gua sama sekali. Kita kayak nggak ketemu gitu loh bang, kayak nggak ketemu. Dan gue bilang kita emang sempat nyasar sih, tapi setidaknya kita udah sempet balik ke jalur yang benar. Kenapa kita nggak bisa ketemu? Ya benar-benar di luar nalar. Gue juga nggak tahu kenapa. Mereka juga nggak ngeliat. Dan selama seminggu itu tuh, gue dikasih tahu lah letak-letak jasad-jasad teman gue ini ketemu di mana bang. Pertama, Maesa emang nggak ketemu sampai sekarang. Nggak ada yang bisa nemuin jasad, entah dia mati atau enggak. Feby ternyata ketemu di pertengahan pos 3 menuju pos 2 di bawah pohon besar yang gue tidur bareng sama dia, ketemu di situ. Yang anehnya Robi, gue inget banget Robi meninggal di bawah shelter. Tapi pas dicari sama tim SAR, dia bukan meninggal di bawah shelter. Ternyata itu tuh sebuah pohon besar. Dia ada di bawah pohon besar. Dan gue ngotot bilang, si Robi ini meninggal di shelter yang ada dari pos 4 ke pos 3, kata gue gitu ya. Pokoknya di situ tuh ada shelter. Tapi ternyata dari keterangan yang ada, gak ada shelter di gunung itu. Di gunung itu gak ada shelter. Dan tempat Robi ditemuin itu bukan di shelter, tapi di pohon, di bawah pohon. Gue langsung, gak mungkin gue halu, jelas-jelas itu shelter. Enggak, itu pohon, gak ada shelter di gunung tersebut. Gue langsung, ada apa ini, kenapa harus kayak gini? Aneh Robi. Dan kalau Ujo, dia emang ketemu di jurang tempat dia pertama, dan dia juga gak selamat. Dia dan Hippo. Itu bener-bener tragedi yang bener-bener bikin gue trauma banget. Campur aduk lah bang. Gue udah sakit, dihianatin juga, kehilangan mereka juga. Tapi mungkin kalau Tuhan masih kasih kesempatan kedua, gue lebih milih dihianatin daripada kehilangan mereka. Gue ikhlas, Mahesa mau sama si Feby, kayak mau sama siapa, yang penting mereka tuh ada sama gue di sini sekarang, makan bareng, ngumpul bareng. Tapi emang takdir berkata lain. Dan gue kadang menyesalkan apa yang telah gue lakukan gitu. Gue kurang sigap lah, gue lalai. Tapi kalau emang ini udah jalannya, ya udah, gue hanya bisa terima kayak gitu. Dan kadang gue tuh masih suka mikir gitu, coba aja kalau sekarang mereka ada sama gue, mungkin kita udah nanjak bareng lah, bikin grup pendakian apalah gitu. Karena Mahesa sama Jo ini kan emang anak mapala kan. Yang bikin gue bingung juga yaitu, gue ngerasanya cuma 3 hari, kenapa ternyata gue tuh udah nyasar di gunung itu tuh selama seminggu ternyata. Dan semua data-data itu valid dari adanya si pendaki Jawa Timur. Terus pas gue lihat data pencarian tim SAR emang seminggu, nggak 3 hari. Berarti gue ngerasanya jatuh di hari ketiga. Ternyata menurut tim SAR tuh itu di hari ke-7 pencarian mereka. Bener-bener dimensi waktu yang nggak bisa gue jelasin. Gue cuma bisa berdoa sekarang buat Mahesa, entah dia dimanapun dia berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa terbaik buat teman-teman gue yang ada di sana. Dan gue harap ini bisa jadi pelajaran. Ya maksud gue, lu kalau emang jangan jadikan pendakian tuh hal yang sepele gitu dalam satu waktu. Dan yang bikin gue mengenaskan, dua orang ini tuh meninggal di samping gue gitu bang. Gue kayak ngerasa bersalah gitu, kayak nggak bisa ngejaga mereka dengan baik. Kadang rasa penyesalan dan rasa bersalah itu masih ada sampai sekarang. Cuman semua udah mengikhlaskan dari orang tua dan yang lain, kalau ya udah itu udah takdirnya. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Itu
Itu cukup kenangan buruk dalam hidup gue bang. Tapi sekarang udah lebih ikhlas lagi kak ya untuk. Udah lebih ikhlas, makanya aku setiap setahun sekali kayak habis lebaran aku kadang ziarah juga ke tempat mereka, baca doa. Dan untuk Mahesa karena dia nggak ketemu kan, aku paling cuman bantu lewat doa. Kadang sesekali melirik ke gunung itu, tapi bukan untuk nanjak ya bang ya, kayak cuma sekedar untuk lewat gitu, kayak oh Mahesa tuh ada di sini loh sampai sekarang. Kadang gue berharap walaupun udah bertahun-tahun ketemu lah dia. Terlalu halu juga sih kalau gue ngarep dia masih hidup atau enggak, karena nggak mungkin juga kan karena udah bertahun-tahun. Yang pasti dia nggak bakal pernah kembali gimana pun kondisinya, dia udah ada dalam dekapan gunung tersebut, dekapan maut. Tapi kan biasanya kalau ada orang hilang atau pendaki tersesat, biasanya kan tim SAR itu mengadakan pencarian seminggu, bisa 2 minggu. Nah waktu itu Kak Fitri mendengar nggak nih tim SAR itu melakukan pencarian lagi di batas waktu berapa minggu itu? Aku sih diinfoinnya selama aku tuh kan mendaki, aku ngerasa 3 hari ya, 3 hari. Tapi selang seminggunya kayaknya mereka baru melakukan pencarian kalau aku lihat dari data. Soalnya aku diinfonya sama mereka tuh pencarian dilakukan selama seminggu. Dan aku jatuh ke jurang di hari ke-7 pencarian mereka. Untuk sesi kayak pencarian 1 deh itu bang. Aku nggak begitu ingat detail banget untuk masalah pencariannya. Cuman aku diinfoinnya seperti itu. Mereka melakukan pencariannya 7 hari. 7 hari? Tidak ada penambahan waktu lagi? Tidak. Tapi aku masih bingung aja kenapa dibilang 7 hari. Aku ngerasa ya tetap aja sih 3 hari. Gitu loh. Terus aku masih bingung di situ. Kenapa bisa terjadi perbedaan waktu yang seperti itu gitu. Jadi sampai saat itu si Mahesa ini dinyatakan hilang, tidak ditemukan sama sekali. Jadi sebenarnya untuk dilakukan pencarian bisa aja bang, karena itu kan baru seminggu untuk pencarian Mahesa. Cuman dari pihak keluarga juga udah nggak mau, ya udahlah, nggak mau mengikhlaskan. Iya. Padahal kita melakukan pencarian baru seminggu ya. Padahal itu pencarian masih bisa dilakukan sebulan. Cuman dari pihak keluarga kayak lebih, udahlah ngiklasin aja. Ya udah kita nggak bisa berbuat banyak karena dari pihak keluarga pun kayak udah mengikhlaskan. Oke, Kak Fitri, mungkin ada pesan-pesan untuk penonton setia Jejak Backpacker di rumah? Pesan dari aku sih, dalam dunia pendakian, ego dikurang-kurangin, jangan takabur, dan tetap solidaritas itu tetap yang utama. Teman sakit satu, kita nggak usah lanjut. Naik bareng, turun bareng. Dan yang paling penting, gimana cara kita bisa ngalahin ego kita. Itu aja sih. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Fitri Handayani. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Kak Fitri, terima kasih. Ya Bang Ali, thank ceritanya. you. Thank you juga buat Jejak Backpacker. Next, kita undang buat cerita lagi, bisa ya Kak ya? Bisa kok, selalu bisa untuk Jejak Backpacker. Siap. Thank you. Sampai jumpa.